dahulu. Oke, jadi pertanyaan sekarang, prioritas dari banningnya, apakah akan menuju ke arah jungler? Kalau menurut kalian? Kalau aku ngeliatnya Kemungkinan besar. jungler udah pasti bakal jadi salah satu role yang dipilih untuk masuk dalam fase banning ya. Dan itu tadi aku bahas, ada Fanny yang ini kayaknya nggak bakal lepas sama sekali buat di hari ini sih. Iya, meskipun di regular sempat dilepas buat Fazol. Iya. Mungkin ya tim lain masih berusaha untuk melihat tensi dari Make It Iya. dengan Iya. penggunaan Fanny ternyata mengerikan ya. Dan akhirnya sudah mulai ada respect band. Iya, cukup sih ya. Tapi Ilwoyi, dari seorang Sans, ini menurut Cipin sendiri worth it gak? Karena kan nanti bakal ngebuka yang lain juga. Sangat worth it sih, yang udah dibahas juga ya dari itu tadi kita tahu macro play. Nah, Louis dua-duanya. terlalu ya. strong. Oke. Targetnya justru ke mid lane ya, kalau Iya. Bara Onyx ya. Aku setuju sih, ini band yang bagus. Karena Aboy menurutku sekarang ya, ini jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan Sun. Oke. Tapi satu pilihan lagi, kita masih ngelihat Kalea terbuka. Atau Baxia justru yang boleh ditutup. Kayaknya Kalea sih bisa di-ban ya. Oke. Karena Baloyski dia nyaman dengan Chow itu hampir dengan Kalea juga, bahkan ada immune-nya. Kalau aku Buat lebih menang Islam. ke arah chip sih kayaknya yang di band Chip di ya? fase band terakhirnya ya. Karena ya lagi-lagi kemarin juga chip ini jadi salah satu hero yang membuat keuntungan makro banget buat tim yang menggunakannya. Apalagi sekarang kalau ditahan Baloi itu juga akan cukup merepotkan untuk teman-teman dari Onyx nanti. Iya, atau masuk ke arah jungler mungkin Cuyuhnya yang kita nggak tahu yang bakal coba untuk di respect tapi Parah. Aboy banget ya. Ini dia, kalau para misi band, lu kan? Tapi Ya, dia terlalu mahal. Enggak, maksudnya tapi nanti buat Oke. buat Bisa. Onyx-nya ya. Tapi lebih ke targetin Aboy aja kayaknya ya. Dengan Iya. para bis dia yang lumayan mematikan sih. Nah, pilihan pertamanya nih, ini jadi pertimbangan. Ada Kalea, Chip, Kalea. Baxia. Antara Kalea atau Chip. Oke, nomor Tapi dulu aku lebih berarti. suka Kalea. Buat Baloi. Buat kalau. Aku ngeliatnya Baxia sih. Wah, chips ya. Yang benar. Biar kalian atau chips jadi pilihan saya kan dari Onyx ya, berarti jawaban untuk yang bisa menjawab ke arah macro play dari Baloyski dengan chipsnya. Baxia Kimi. sesuatu yang bisa mengawal juga. Baxia kalau mau diambil juga oke. Kiminya nanti bisa menyusul karena kalau sudah ada Baxia lawan males banget nih buat pakai Kimi. Ya. Damage-nya yang masuk cuma satu. Baxia. Itu dia. Oh, langsung ya ternyata paket yang diambil Waduh, dari Baxia Kimi. Onyx. Iya, semuanya Tapi kan tadi mau ngambil power Baxia pick Kaleanya gitu loh buat Iya. nabrak, tapi ternyata kayak Baxia Kimi yang masih jadi pilihan. Udah bisa Sebenarnya ambil di Kimi tiga ini juga masih, kali ya. kali ini masih diambil di pick ketiganya juga sih Iya. sama teman-teman dari Onyx ya. Yep. Karena menurut aku kalau Kimi di XP untuk teman-teman dari Geek Farm ini bakal kekurangan banget hero tank di depan. Oke. Tapi sekarang nggak ada Faramis. Kalau membuka glue juga hero buat Gobs, Boleh. ini masih cukup memungkinkan untuk mereka ambil sekarang. Berarti untuk prioritas gold laner bakal diambil sekarang gak nih? Bisa nanti juga ya. Karena kalau ada Kimi ya, aku lebih suka ngeliat kalau Link diambil dulu sekarang. Oke. Oh, friend. Ini pembuktian kah? Satu pembuktian yang bakal dibawakan. Tapi sebetulnya Fredden di sini masih fleksibel juga nggak sih Om? Oke lah, masih Kemungkinannya. fleksibel juga. Cuman kalau Frederick ketemu dengan Kimi biasanya jauh lebih banyak ya. Iya. Dibandingkan dengan Kimi ketemu dengan Baxia. Itu dia. Plusnya pasti kalau ada Frederick di sini, crowd controlnya dia, utility. Yang akan jauh bisa lebih maksimal seandainya Baxia juga sedang ketinggalan level. Ya, dan dengan ada Fredrik juga muncul potensi dimana XP bisa di mid. Dan kali ini ada 1-1 yang dijawab langsung untuk mengantisipasi adanya pick off nih yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm. Iya. Dan Wanan juga oke nih untuk membuka weakness point ya. Yap. Ini dari Chip, terus juga dari Fredrin. Dia juga punya Purify gratis dengan Needles in Flower. Dan dua Marksman bisa dibilang kan sudah dipakai dengan Onyx, damager mereka cukup. Dan ini seharusnya akan menjadi momen juga untuk mereka tinggal ngambil lagi satu atau dua bahkan. Dua badan aja. Karena Kimi kemungkinan besar akan balik sebagai mid laner. Ya, crowd control mungkin ya, untuk memperkuat lagi. Tapi untuk pilihan yang harus ditutup ini seperti apa dari Geekfam? Ini wise banget sih, kayak mereka nutup Irritalnya, apalagi tanpa dimension kan Irrital jadi satu light hero yang lumayan jadi pengganti lah ya dari hero pickup Granger Harris yang lagi diambil. Dan target ban mungkin bisa terjadi nih dari Onyx untuk Geek. Sedangkan dari kaliannya ternyata masuk layer kedua. Kayak terlalu beresiko juga sih kalau mereka mau lepas kaliannya buat biar ada hero dua badan nabrak. Iya, tapi banyak sih, badannya juga bisa. Dan jangan lupa ini Baxia flex loh ya. Iya. Baxia bahkan bisa mengisi 3 role. Iya, Hero iya. jungle. Jadi masih cukup di flex kalau memang mereka mau flex, mereka bisa mainin lagi assassin yang bisa nge-outplay level dari Frederick. Oke. Tapi untuk kali ini banning terakhir dengan kalian udah nggak ada. Apakah hero-hero pick off lagi? Seperti Chow mungkin yang justru itu bisa jadi salah satu power kombinasi hero juga dengan One yang diambil sama Savero. Iya. Jauh masih cukup oke.
hero-hero single target ya. Bahkan Badang pun masih bisa loh ini. Kalau mau di-ban karena Badang akan merepotkan Fredrin untuk mendekat peace break-nya. Iya, buat counter setup teamfight juga bakal menarik banget ya. Nge-deny nanti kalau misalnya ada disasi dari tim serang kok. Ada tamu juga tambah, gulung. Rank emang lagi jadi lumayan topik pembahasan di hari pertama. Ya. Combo baktia lagi. Tabrak tarik ya. Tabrak tarik. Cuman berarti pilihan badan mungkin dari orang ngambil Badan. badan langsung. Badang akan bisa dominate antara Fredrin dan King. Portal dibuka pun kalau ada Badang di depannya, peace break-nya enak banget buat dikumpulkan. Gue ada Valentina juga nih ya. Harus lumayan hati-hati dengan pilihan terakhir dengan mereka nanti. Ini yang memberat adalah God Lane Power ya berarti dari teman-teman Geek Fam. Untuk Kenziski itu sendiri, kayak so far mereka kalau mainin ke area Hydra, terus masih open. Ya. Atau kalau mereka mau coba ya karena sudah ada Baxia, Cici juga oke. Cici XP, Ya, Cici possible. XP, Lukas XP. Ya, atau mau coba Bedeta nggak sih? Aku sebenarnya belum pernah lihat ya gimana nanti Brook bisa eksekusinya baik dengan apa enggak gitu ya. Tapi Ya. mereka masih butuh damage juga untuk bisa ngerit secara one-one gitu. Dengan burst damage yang besar, itu akan membuat Walmart dan Savero nggak akan semudah itu juga untuk bisa mecahin weakness point-nya. Ready, sedang Dan juga Ari. Gak adanya Paramis ini yang membuat Blue ya harusnya jauh lebih aman muncul sih. Ya, aku suka sih pemilihan dari Glow ini untuk bisa menjauhkan Baxia-nya juga kan. Yep. Ya ada Rosable-nya, dan yang tadi aku kira juga bisa Cici karena dia akan bisa mencicil dengan sangat cepat HP dari hero tebal seperti Baxia. Ya, dari segi team fight, Big Mom punya keunggulan pastinya. Mereka bakal jauh lebih kuat, terutama dengan hadiran chip ini. Macro play benar-benar akan digantungkan banget nanti dengan satu pilihan hero terakhir untuk teman-teman dari Onyx. Karena ya mereka belum ada hero yang mudah untuk membuka vision sih. Ya. Bantuan Baxia juga nih masih lumayan flex ya. Ya, Dengan ada Badang. Ya pasti Badang masih flex sih ya. Satu hero badan lagi kan Kylos, Gatot mungkin yang diambil. Ya, Gatot oke banget ya. Dari Onyx, mereka mau coba untuk ambil carry hall tersebut atau mereka mau coba untuk Cici yang dipakai Fredrin akan kesulitan juga nih kalau bertemu dengan Cici. babak belur sih. Oke, lengkap sudah berarti untuk drafting di game yang pertama yang akan menjadi pembuka pertemuan antara Onyx dan juga Geek Fam Game babak playoff di langsung saja Papulung dan juga Aul. Yep, hari pertama tim Liquid kena gulung. Perkenalkan aku Pak Pulung. Bigatron udah menang 2 poin. Game kelimanya Bradul. Hai, aku Aul. Yep, dan kita berdua yang akan memandu jalannya pertandingan untuk 2 match di hari dan langsung saja diawali oleh match antara Geek Fam dan juga Onyx. Hari ini kita akan full melihat yang upper aja. Yep, apa-apa aja. Nah, tidak akan ada tereliminasi tapi ya Betul. kita akan langsung melihat akan seperti apa pertemuan dari Geek Fam dan juga Onyx. Karena sudah ada sejarah yang emang mengatakan ya, Dan kalau Geek Fam pun sudah memberikan sebuah kenangan pahit untuk Onyx loh di season lalu Bang. hari pertama pula. Hari pertama pula. Oke, tapi stage 1 udah lolos kemarin ya, play-in untuk Onyx lagi. Jadi untuk sekarang yang upper aja. Ingat ya teman-teman ya, siapapun yang kalah di hari ini mereka tidak akan pulang, mereka akan turun ke lower bracket. Alright, dan ya kita akan melihat bagaimana pertemuan antara Rookie of the Season, kalau kata Kairi, lawan First Team Jungler. Yap. Seru ya? Oke. Tapi, mari kita lihat ya teman-teman ya, seperti apa lagi pertempuran yang akan mereka lakukan karena antara Sweep di tempat yang berbeda. Coba lihat Sans, begitu agresif tapi untungnya boy masih siap untuk bisa memberikan perlindungannya terhadap Baloyski. Dan bayangkan kan dikasih hero-hero yang sangat-sangat Oh my god, dan begitu agresif, hampir saja Keyboy. Wah, kalau ngelihat Keyboy Suns dari kemarin mereka online banget sih. Yep. Mereka terlihat mode playoff kah? Ataukah memang ini Onyx dengan yang kita kenal sebagai Forfeit Champions-nya? Tapi untuk ngelihat dari Settlement Emblem juga, gimana nggak agresif? Lihat Onyx bawa 4 trial bahkan di sana. Hanya dengan ada Pull Yourself Together aja nih yang cukup berbeda juga nih untuk Savero. Lebih memanfaatkan kembali penggunaan untuk battle spell resource-nya. Ya, Flame dari tempat Fire. berbeda tuh, coba lihat tuh. Hey, Keyboy masuk terlalu dalam dan Keyboy masuk terlalu dalam, lalu dimasak. Itu dia. Terlalu banyak sisi kecil tapi yang berkelanjutan. Sampai akhirnya Keyboy juga nggak bisa bergerak lagi. Kombinasi antara Baloyski dan juga Make It kali ini. Wah, Sans sekarang yang menjadi korban kah? Tidak. Untungnya Sans masih bisa pergi. Alright. Ini menjadi ajang pembuktian untuk Geek Fam juga ya. Bagaimana Make It dan juga Kenziski sebagai rookie bagi Geek Fam itu sendiri mengecap panggung playoff. Akankah ada sedikit demam panggung untuk mereka? Tapi sejauh ini kita ngeliat masih fine-fine aja nih, Kak. Masih fine-fine aja. Iya. Semuanya masih di dalam garis yang baik. Semuanya masih melewati garis katulistiwa pun sepertinya ya.
garis takdir ya. Waduh, garis takdir. Oke. Tapi mereka pun sudah mulai berkumpul ya di area Dead Total yang pertama. Namun coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Baloyski. Terjebak sendirian. Baloyski pun menjadi satu korban pertama di dalam pertempuran di area Dead Total itu sendiri. Tapi untuk yang base kick berhasil langsung membebaskan keadaan. Tidak ada rover untuk masing-masing tim. Tapi Apoinya menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut, di mana Turtle-nya pun belum menjadi milik siapapun. Dan Gobs akankah dihajar lagi, tapi Gobs memiliki sedikit HP saja. Kairi hanya ada satu ban di dalam tubuhnya. Baloyski mencoba untuk bisa masuk lagi, tapi Gobs jadi tempat yang berbeda menjadi korban. Dan Turtle milik Kairi. Dan seketika keunggulan banyak banget bisa diamankan oleh Onyx. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle-nya juga. Sehingga Battle of Tank Jungler masih dimenangkan oleh satu hero keramat buat Kairi. Yap. Baxia. Baxia. Kemarin dia ngomong, jangan panggil gue King of Jungler, panggil Jadi? gue King of Baxia. Buset deh, King of Baxia. Dan talent prediction 40? bersama dengan Radit. Baik, tapi 3-2 berarti ya. Ini bakal Iya. menjadi race yang cukup panjang dan bahkan ini nggak ada 3-0 sama sekali loh Nggak ada. dari talent prediction. Karena kan mereka juga ya tahu lah bagaimana track record dari kedua tim ini ya. Dibilang ada Cheese dua-duanya punya. Benar. Dibilang Apalagi ada dua salah final- dilanjutkan, dua-duanya punya. Iya, apalagi juga dari Geekpad Ada pun. suka banget nge-download game 1 biasanya Betul, ya. game satu di download dulu, game kedua malah wah ini blue screen mereka. Tapi yang berbeda juga ini adalah Best of Five, oh. Yep. Kemudian ada sebuah pergerakan dilakukan oleh Baloyski, semuanya mulai berkumpul di arah mid, tapi belum ada korban sehingga kita Kiboy berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Belum ada korban. Belum ada korban ya setelah adanya shortcut yang dibuka juga. Oh, Ya, buat tapi T1. Savero hampir saja Savero. Satu weakness point lagi, masih dikejar satu hit dan terbukalah sudah. Savero masih mencoba untuk bisa mengeluarkan lagi karena crossbow attack, tapi terlalu jauh posisi dari Kensinski. Yap, ada sedikit mungkin keraguan juga dari Savero ya. Maju nggak nih? Dan akhirnya masih ada satu buah Chrono Dash dari Kensinski untuk menjauhkan lagi jangkauan atas crossbow tank yang terbuka dari Savero. Dan kalau ngelihat dari Onyx itu sendiri ya, ini debut pick ternyata. Yap, di tempat yang lain nih, Kopsnya. Bentar, Buset deh. ini Kiboy 7 kali penggunaan badak, 7-7-nya win. 7-7-nya win. Walah. Apakah yang ke-8 ini akan tetap win? Atau malah akan lose? Iya, atau pecah ya dari win streaknya juga untuk 7 kali beruntun bagaimana badak di tangan dari Kiboy. Kalau kita ngeliat performanya kemarin juga banyak banget momen-momen yang diciptakan. Walaupun sekarang follow up damage-nya agak sedikit berbeda, bukan burst, Ya. tapi lebih ke damage per second juga. Dan gini, mereka harus bisa memanfaatkan serangan kejut dengan adanya shortcut yang dimiliki oleh Baloyski. Ya, Baloyski. Sudah menampakkan wujudnya, coba lihat tuh. Aku ngecam di sini loh. Keluar, barusan kaki kanannya keluar tuh. Ngintip ya. Ngintip loh dia. Ayo, double up. Waduh, Kensinski diusir jauh banget. Tapi sekarang coba lihat. Dua player dari Geek. Mereka terusir dengan sangat-sangat cepat dan lebih. Beserta dengan sang-sangkan masuk lewat pintu yang berbeda nih. Yap. Dan harusnya kita lihat bagaimana Vortex akan dipaksa kan? Yap, tidak bisa ul. Dan sekarang coba lihat back kick jauh tuh masih bisa beri kita pintu pada berbeda. Telah terjadi sebuah penggerebekan di barat tadi. Semuanya begitu baik dilakukan oleh Abu. Semuanya terhisap, semuanya berkumpul dalam satu titik. Tapi Kairi sedikit lagi yang tersisa. Bisakah Kairi bertahan? Tapi Kairinya masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Dan Kairinya pun masih berhasil selamat sejauh ini. Baloyski sedang di terakhir. Swallow Pad membuat Baloyski pun tumbang. Ya, hanya mengandalkan basic attack dari Savero untuk akhirnya menyicil juga keberadaan pemain dari Kick. Dan target dari Gox itu udah bagus banget. Sehingga memang tadi kayaknya yang terpegang, tapi banyaknya damage yang akhirnya bisa diterima juga bagi sosok tank ini masih membuat dari akhirnya selamat. Dan secara perolehan dari poin kill yang terjadi atas kekeosan barusan, ini nggak banyak loh pertukarannya. Dan keuntungan masih bisa dipegang oleh Onyx juga semenjak tackle kedua jatuh ke tangan dari mereka. Ya. Dan Ini ada 2000 loh perbedaan yang Connect. Hey, traction pulse-nya tadi Connect. Dan sekarang Kairinya coba untuk bisa maju ke arah depan. Untuknya masih bisa kabur. untungnya ya, Make It masih punya durability yang cukup tinggi juga. Tapi masalahnya ini udah mulai harus waspada karena Glowing One juga menjadi item priority untuk Suns tadi. Ini akan memotong amat sangat efek lifesteal yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Big Ten. Jadi saling memotong aja oleh. Iya, ini baru selesai. Oh, Hey, ada sebuah pergerakan tadi yang dilakukan oleh Baloyski tapi belum berhasil. Tapi mendadak Aboy yang masuk untung saja padahal ada Kiboy tepat di depan dari Aboy. wah ini agak sedikit ragu-ragu. Oh, Traction pulse-nya Connect dan selesailah sudah. Baloyski hanya menjadi notifikasi. wait, ini harusnya ada Tiger tuh untuk iya bener aja item kedua untuk Suns.
Makanya tadi dia hadir sebagai eksekutor. Karena ada sedikit keraguan-raguan dari Geek Fam tadi, di sana ada flicker, dibuka shortcutnya. Dan akhirnya yang masuk cuma Aboy, dan di situ udah ada ancang-ancang dari Miss Brand ke Kiboy. Yap, kuda-kuda dari Kiboy tadi sudah terbentuk loh itu. Iya benar. Udah siap nih, ini pukulan gimana? 1000 bayangan? Wah, udah siap. Udah siap ya, dan Udah ready. ini bakal bahaya sih kalau Onyx juga bisa dapetin lagi turtle ketiga ya. Ini Ya. bakal semakin snowball dan akhirnya gak akan dibiarkan oleh Mavis. Traction pull saya langsung dikeluarkan, tapi kita melihat di tempat yang berbeda. Ada Aboy yang langsung terjebak di dalam sebuah dinda. Sekarang Aboy yang langsung pergi dengan cepat. Namun untuk sekarang, ada beberapa player langsung dikejar saja oleh beberapa player. Dan kita lihat itu shutdown pun tercipta dan sekarang make it. Hanya tinggal nama saja Fredrin harus menunggu respawn time-nya. Yuk, oke, tapi Lutfi bener-bener nge-zoning. Tapi Geek Fam, mereka mencoba untuk pasang kontes. Yap. Dan emang dapat turtle-nya, gak ada perfect turtle untuk Onyx. Tapi make it Pada belakangnya sekarang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena Sapero, tapi Sapero gagal untuk bisa menyelamatkan diri, tapi Kenzinski pun dalam keadaan yang sangat tidak baik dan Cici-nya berusaha untuk bisa masuk ke arah dalam untuk bisa mendapatkan Rush Kenzinski. Hanya saja sekarang tapi Mekis yang berjuang sendirian malah terkepung ditembakin Baleskinya menjadi korban Lutfinya. Berusaha untuk bisa mendapatkan arah Gop, ditabrakin lagi belum ada korban jadi dan sekarang Mekis menjadi bulat-bulatan masa dan Gop berusaha untuk bisa ngebantu, tidak bisa. Tidak bisa. Yes, dan Lutfinya juga berkorban untuk menarik perhatian dari Kenzinski sehingga tidak ada penyelamatan yang bisa dilakukan untuk membuat dari Make-Its-nya pun bisa bertahan. Dan akhirnya Onyx mereka menjalankan, ini dia, sebuah keuntungan mereka bisa timpa jangka panjang dengan adanya 2 DPS yang mereka miliki sebagai damage dealer-nya. Banget ya. Iya. Masalahnya posisi Sans ini loh. Sans kalau udah, ya mungkin beberapa player juga kalau emang udah ada badan di depan, positioning mereka kan enak di belakang gitu loh. Benar. Tapi Sans kayak punya satu hal lagi gitu loh. Posisinya aman banget, enak banget. Ayo siapa lagi, siapa lagi? Dan satu kata, Apa itu? tenang. Tenang. Nah, cucuk-cucuk Fredrin dia masih bisa kasih grab untuk mundur juga. Iya. Oke, dan mungkin item ketiga untuk Sans ini bakal bergerak ke arah 1-2 blood blue. Sementara Kenzinski masih struggle ya, Holy Crystal mungkin akan menjadi sebuah pilihan juga untuk bisa bagaimana membuat dari Kairi ini juga akan semakin bisa ditembus dengan radiant armor yang di dalam tubuhnya. Ya, Kenzinski ya, di bagian atas mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena objektif yang dimiliki oleh Onyx ya. Satu persatu mereka usahain untuk ditumbangin loh. Dan kayak, oke pertukaran terjadi Lutfi. Ya, di tempat yang berbeda, Lutfi akan menjadi korban di dalam pertempuran ini karena sekarang Vengeance sudah sejak karena mereka masih berkumpul di dalam satu. Inner Tower yang dikelola ini sekarang waktunya untuk pembalasan di mana Onyx pun sudah hadir untuk bisa membalaskan apapun itu dari Kenzinski. Langsung dikepung, ada Sans yang menjadikan sandwich di area tersebut. Coba lihat Sans coba ditembakin Kenzinski satu terakhir dan Sans, gila Sans. Dan walaupun memang in the end Gops berhasil untuk bisa men-shutdown Sans-nya, tapi lihat bagaimana dia bisa mendapatkan sebuah point kill. Trade yang begitu mahal. Dan apa yang ingin dilakukan oleh Geek Fam untuk langsung mentarget ke arah Lutfi Ya. sebagai hero zoning, ternyata akhirnya gak membuat itu menjadi keuntungan untuk Geek. Oke, dan Gox berusaha untuk bisa mengganggu ya. Perhatian dari Onyx. Hanya saja sekarang Baleski sudah hadir, sudah membuka portalnya. Karena teman-temannya hadir tapi sedikit terlambat. Dimana sekarang Aboy dan Kenzinski pun sudah mulai hadir. Dimana dengan ada satu zaman pun sudah dibuka. Tapi ternyata mereka masih belum menemukan momentumnya. Hanya menghilangkan satu persatu membernya. Ya walaupun memang Lutfi yang coba untuk memegang ke arah Kenzinski ya. In the end dia harus tumbang. Di Sapero hati-hati. Oke, ada fast foul tadi. Savero bisa mundur. Sementara sekarang Aboy, Kenzinski mereka sudah mulai berkumpul. Alright. Dan Wah. Geek. Sans tadi langsung flicker ke depan, Itu langsung ngebegal. Pergerakan Kenzinski, ayo mau kemana, mau kemana? Gua ada di depan lu, ini jalan pulang lu kan? Tapi Gitu. memang tipikal gameplaynya kayak gitu gak sih? Mid laner yang zoning, mid laner yang ngasih Kate, yang bahkan memancing juga. Tapi ya, Geek Fam mereka punya kekuatan tersendiri dengan adanya sosok Baloinski ini dengan shortcutnya juga. Ini pemikiran jenis apa Sans kayak gitu tadi ya? Pede ame gitu loh. Kaget ya. Mikir kita. Ya, gila dan sekarang mereka mulai berkumpul lagi dari Lord. Ada Matrix ke level 13-nya. Namun Sapero gak cukup SP di dalam tubuhnya. Akankah Sapero masih sempat dan tidak bisa Sapero berhasil langsung diamankan. Dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Matrix. Akankah mereka bisa pulang? Tapi ternyata Aboy malah langsung dihilangkan. Dan Matrix masih berusaha bisa mengamankan lagi karena diri. Tapi ada Lutfi di arah belakang. Dan masih sempat masuk portal. Hanya saja Kenzinski-nya terjebak. Kenzinski bisa pulang kah? Dan mereka berusaha bisa mendapatkan lagi karena satu player. Hanya saja Onyx. Mereka masih sempat untuk
mengamankan posisinya. Ya karena yang hilang ini 2 damage dealer dari Onyx ya. Mereka coba untuk balikin keadaan tapi pastinya mereka sangat minim. Tapi make it. Yap, dan Mekic pun mulai maju ke arah depan dan Kenjiski satu yang terakhirnya Kenjiski. Wow. Kenjiski berhasil mendapatkan 1 poin kill. Itu dia rookie yang tidak kenal gentar mentalitas yang dibangun oleh Geek Fam. Ini luar biasa loh. Dan bahkan Kenjiski cukup tenang dengan menghasilkan 7 poin kill dan 1 poin dead aja. Yap, dan sekarang portalnya pun sudah dikeluarkan kembali. Mereka pun sudah mulai berkumpul di depan area besar yang dimiliki oleh Onyx. Ada satu yang terakhirnya Luffy bisa bertahan, tapi ternyata untuk Kairi-nya malah tertinggal. Kairi menjadi korban untuk kali ini. Hanya satu crossbow tag sudah dikeluarkan oleh Sapphiro, tapi dipakai bawah disangkupkan mereka untuk bisa menumbangkan Karo Sapphiro, tapi setidaknya Sapphiro. Yes, akhirnya ya Battle of the Rookies. Ini sangat terlihat dan Sapphiro langsung target karena Kenjiski yang tidak memiliki Purify untuk bisa menetralisir adanya weakness point yang akhirnya terpecahkan juga. Targetingnya begitu baik, tapi ini sebuah angin segar untuk Geek Fam. Mereka udah bisa mempersempit lagi ketertinggalannya, tapi ada game fact. Selama MPL ID season 15, Badang menjadi most pick hero kedua bagi Kiboy dengan 7 kali pick dan 100%. Itu yang aku notice tadi dari awal. Apakah ini permainan ke-8-nya pecah atau tidak? Kalau keadaannya sekarang ya masih imbang soalnya, apalagi Geek Fam bisa dikatakan sedang unggul dari segi turretnya, tapi Widih, ini ada BZTV. Nah, Melodian Streamer, kalian bisa langsung hampiri ya official streamer MPL ID di channelnya juga, kalian bisa support. Itu silver play buttonnya dibangunin, suruh nonton juga. Tidur. Dipajang kali ya, ditempel kali. Oke, tapi untuk Geek, mereka dalam keadaan yang cukup baik sekarang. Mereka sudah mempersempit lagi gapnya juga. Dari segi turretnya juga mereka unggul. Apalagi dari team fight itu yang penting banget. Kenjiski ini damage-nya udah mulai gak bisa ketahan, dan apalagi serangan kejut yang bisa dibawakan dengan adanya Baloiski. Malah ada satu buah fleeting strike itu yang bakal bahaya untuk Baloiski bisa memanfaatkan power shortcut untuk ngasih serangan dadakan nantinya. Oke, dan sekarang Mekic dan Kops menjadi orang yang sangat tebal ini, menjadi orang terdepan harusnya. Terus-terusan menjadi satu benteng yang dilakukan dari tadi oleh Geek ya. Sejauh ini masih berhasil loh. Yap. Wah, Wah, ini kayaknya sudah itu punya dia. winter lagi nih. Nantinya kalau crossbow of tank dipecahkannya ke arah Naked, ini bakal gak akan bisa ngerembet lagi ke arah damage dealer yang lainnya juga. Ngancurin momentum banget. Bener. Gimana rasanya Wan kalau ketemu winter, Pak? Bete. Bete ya? Bete. Oke, dan secara kalau kita ngelihat ya, kan mereka berani untuk langsung loh Ya. ke arah dari lordnya. Dan Mekic sekarang unggul dari level loh. Ya. Memang sedikit lagi untuk Kairi juga level 15, tapi setidaknya apabila ini bisa dilakukan secepat mungkin dan Kairi masih level 14, ya point retribution harusnya masih menang dari Mekic loh. Benar. Oke, tapi Onyx juga mereka nggak akan tinggal diam ya. Dia Ya. akan membiarkan boardnya ditarik ulur secara suka-suka oleh Geek Fam. Ya, Mereka teko. udah mulai beramai-ramai juga di situ. Oke, Kairi mulai bergerak, Kairi mulai memutar, akankah Kairi mau melakukan sebuah pertempuran, tapi barusan ada portal yang memang sudah dilakukan dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu play dari Onyx, tapi malah Baloiski-nya langsung hilang dengan sangat cepat. Dan sekarang Kairi yang terjebak, Kairi yang bisa kemudian bertahan karena point retribution ada dalam tubuhnya, dan tidak ada point retribution. Winter ada di dalam tubuh dari Mekic, tapi Mekic pun sudah langsung menghilang dalam area tersebut. Di tempat yang berbeda, crossbow-nya langsung dikeluarkan pula, tapi Sapphiro sudah ditunggu di bagian bawah, dan itu dia. Ada satu yang terakhirnya. Synchro Vision begitu baik, maka Chrono dia sudah bisa menyakitkan dan lebih di tempat yang berbeda memakan korban pula. Dan untuk sekarang coba lihat, Gopsnya berjuang sendirian, Gopsnya masih menjadi satu beban di atas pundak dari Kiboy, tapi tidak akan bisa. Winter sudah dikeluarkan pula dan terwipe out lah sudah. Di wipe out sudah. Onyx menjalankan job desk-nya dengan cukup baik. Ada Luffy yang benar-benar ngezoning sampai belakang. Bob juga melakukan hal yang sama, pegangin ke arah Kairi-nya. Ya. Ini masalahnya kali ini, awareness yang dimiliki oleh Onyx dengan angle dari Baloy yang sudah terprediksi. Ini membuat shortcut-nya jadi Ya. belum jadi momentum gitu untuk Geek. Betul. Ini kayak ada satu strategi baru lagi nih ya. Dari Luffy itu dia ngezoning sampai GH tadi tuh. Sampai belakang Ul, pintu GH itu Ul. Sama-sama di Jakbar lagi berdua. Iya. Ayo saya anterin, ayo. Tapi ya, Lord sekarang bisa didapatkan juga oleh Onyx walaupun mereka kehilangan satu buah base turret di top lane. Ini menjadi sebuah kerugian tersendiri juga untuk Onyx. Yap. Karena ya mereka harus memaintain bagaimana lane jauhnya ini bisa seenggaknya terkontrol. Karena masalahnya Onyx kemarin udah kena
sakit hati, sakit dada dengan adanya split push. Sakit dada. Benar sekali. Nggak bisa dilanjut lah. Oke. Oke, tapi ya memang Lordnya akan di slow dulu ya. Akan ditahan dulu sembari menunggu lane bawahnya juga berjalan. Yep. Tapi kayaknya agak sedikit terlambat di lane bawahnya. Sehingga hanya ada 2 lane aja. Oke, Lord masuk lewat tengah. Sementara Veronic sudah berkumpul di atas. Akankah mereka bisa langsung menabrakkan dirinya dan juga mendapatkan kemenangan di area yang pertama ataupun di area kedua ini, dan Gops hampir saja. Tapi make it, ada 2 weakness point lagi di dalam tubuhnya yang bisa dibuka oleh Xavier, tapi Lordnya sudah mulai masuk ke bagian dalam. Dan mereka meninggalkan saja Lord tersebut. Nah ini bahaya banget sih. Kayaknya Geek Fam bener-bener harus bisa mentarget bagaimana Sans ini dipegangin. Karena dia free banget, dia udah punya concentrated, dia bakal sangat-sangat sustain di dalam kedua device Ya, nantinya. dia bakal enak banget untuk bisa memberikan damage-nya, tapi make it gak bakal bisa lama lagi untuk menahan bagaimana damage yang bisa dihasilkan oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan sejauh ini ada crossbow tank yang bisa dibuka dari make it, tapi untungnya make it masih dalam posisi aman. Ya, dan sejauh ini kita juga belum lihat dari IMQ yang maksimal loh. Bisa dimanfaatkan juga oleh Ya, Aboy. dari tadi tuh kayak traction full saja yang diambil kan. Iya, oke. Dan Rizky udah full item sekarang. Tinggal gimana caranya ngasih space untuk Web. Rizky bisa delivering damage. Hanya Gops tadi yang ada di dalam satu pusaran angin yang begitu berbahaya, tapi Baloyski dikejar di depan yang berbeda. Keyboy mencoba untuk bisa mendapatkan karena Baloyski, dan sekarang Baloyski-nya hehe, ada portal yang dibuka tapi momentumnya hilang. Terlalu berbahaya apabila mereka memaksakan. Yes, dan itu 2 resource yang cukup mahal ya. Flicker shortcut yang dibuka oleh Baloyski, di mana akhirnya Onyx sudah mulai bisa memprediksi dan juga mengetahui di mana angle-angle yang biasanya digunakan oleh Baloyski itu sendiri. Yap. Ya kan, walaupun tadi sampai ada konsil. Yang akhirnya kali ini Geek, mereka harus bertahan dulu. Dengan hancurnya 3 base turret ini bakal lumayan berbahaya juga untuk mereka. Dan Onyx, mereka sembari menunggu 30 detik lagi Lord yang akan muncul, oke? Dan real time story rate kali ini 83 banding 17%. Tapi kan 17% juga ini masih punya chance untuk Geek kan? Ya, 16% itu juga tetap angka loh. Benar? Itu juga tetap menjadi kesempatan. Betul, even itu 1% ya? Even itu 1%. Iya, itu masih tetap sebuah kesempatan. Dan ya, kan sekarang sudah mulai didelegasikan juga untuk bisa memegang ke arah satu buah purple buff. Akan menjadi tumpuan damage dealer juga untuk Onyx dan Sans. Oke, action full-nya connect. Gak Baloyski tertinggal. Baloyski tidak bisa lagi bakal terus sekarang. Ada crossbow tail langsung terbuka begitu saja. Tapi Gops-nya masih berhasil untuk bisa mengamankan diri. Hanya saja Lord pun sudah muncul. Dan mereka akankah mau tetap memaksakan karena respawn time dari Baloyski lumayan loh. Ya, dan ternyata Geek Fam juga udah terbaca bagaimana Baloyski memainkan shortcut atau penggunaan chip ini secara frontal back. Yap. Gak ada serangan gitu dari belakang kecuali di Wah, saat lagi mereka masih objektif. mau maju dong. Coba lihat walaupun mereka berempat, tapi mereka masih mencoba untuk bisa memaksakan area. Tapi Samar Poses bukan Kenji Skipper langsung berhasil diamankan, di mana sekarang Xavero di bagian belakang. Xavero mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya, hanya mencegahkan Gops saja. Dan selesailah sudah ter-wipe out kali ini. Double kill untuk Keyboy. Dan tidak ada Lord yang dimiliki oleh Onyx. Mereka bakal coba one straight push di arah bawah. Tidak butuh Lord, mereka berhasil mendapatkan kemenangan di game